Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis, 18 September 2025, dengan tema Bangunan Allah, bukan aku, tapi kami. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5-9 berbunyi demikian. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tidak mau kerja sama, tertutup, merasa mapan, dan senior. Itulah gambaran seorang pendeta senior bernama Chuck Smith dan para majelisnya. Namun, ketika ia menyadari bahwa pertumbuhan gerejanya mandek, kebanggaan atas sikap itu mulai runtuh. Sampai akhirnya datanglah seorang bernama Lonnie Frisbee yang membawa sekelompok anak muda yang merindukan kehidupan rohani. Kelompok ini disebut hippie, anak-anak muda yang hidupnya tidak mau terikat pada kekayaan dan keinginan duniawi. Chuck Smith dan para majelisnya awalnya menolak mereka. Tetapi ketika melihat pentingnya jiwa-jiwa dimenangkan dan dimuridkan, Chuck Smith akhirnya harus berhadapan dengan sebagian majelisnya. Ia memutuskan bekerja sama dengan Lonnie Frisbee, meskipun sebagian majelis memilih mundur dan keluar. Keputusan ini justru menjadi awal dari sebuah kegerakan besar bernama Jesus Movement 1970 yang menjangkau ratusan ribu anak muda di Amerika. Dalam nas yang kita baca hari ini, Paulus menegaskan bahwa baik pelayanannya maupun pelayanan Apolos bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah pertumbuhan yang diberikan Allah bagi jiwa-jiwa. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap orang menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sikap yang Allah kehendaki dari Paulus dan Apolos adalah menjadi rekan sekerja Allah. Pembangunan tubuh Kristus harus dikerjakan oleh pribadi-pribadi yang mau bekerja sama, saling berkoordinasi, dan saling berhubungan. Bukan untuk menonjolkan hasil kerja masing-masing, seolah itu semata hasil usaha pribadi yang layak dibanggakan. Paulus dan Apolos menyadari bagian mereka. Memiliki kerendahan hati untuk bekerja sama dan membangun visi pelayanan bersama sekalipun keduanya adalah tokoh besar dalam gereja. Pelayanan misi kita tentu tidak bisa dibandingkan dengan Paulus dan Apolos yang telah dipakai Tuhan mengubahkan dunia. Jika mereka yang begitu terpandang saja mau bekerja sama, apalagi kita. Karena itu, kita seharusnya sadar betapa pentingnya bekerja sama dalam pelayanan. Kita tidak boleh membanggakan bidang atau hasil kerja kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mau berkoordinasi dan mengambil bagian masing-masing untuk mengerjakan ladang Tuhan serta membangun tubuh Kristus sesuai panggilan kita. Jika sungguh rindu misi Allah berdiri kokoh, kita perlu rela bekerja sama, bukan saling bersaing atau curiga, baik antar individu, antar pelayanan, antar majelis, dan rohaniawan, maupun antar bidang dalam departemen dalam sinode. Bila kita benar-benar merindukan penuaian jiwa yang dialami Chuck Smith dan Lonnie Frisbee, maka kita pun harus rela berubah, bersedia bekerja sama, dan mengutamakan misi kerajaan Allah yang sanggup mengubahkan dunia di sekitar kita. Amin. Ketika kita rindu tubuh Kristus dibangun menjadi bangunan kokoh, maka bersedialah untuk bekerja sama
dan berubah ke arah misi kerajaan Allah.